berikan atas kehidupan kami. Hidup adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Untuk itu kami mau mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami rindu untuk dengan satu tujuan kami, meninggikan, memuliakan nama-Mu ya Allahku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Betapa Engkau Allah kami yang baik Tuhan. Terus kami nikmati hadirat-Mu bersama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kami serahkan ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sejenak kita ucapkan syukur kita di akhir bulan Februari ini. Allah yang baik, Allah yang memelihara hidup kita. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu. Ya Rama ya Syarama. Terima kasih. Inilah kerinduan kami kepada-Mu Tuhan. Segenap hati kami rindu untuk menyembah Engkau Bapa. Lihat hati kami Tuhan. Lihat kerinduan kami kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidup kami Tuhan, kami mau memuji-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Kami berikan hati kami,
setia. Tetap Engkau Allah gunung batu kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan dalam setiap kami Bapa. Haleluya, haleluya. Ilalawaya syaka barabarabarabarabarabaya. Sigilalalawaya syaka barabarabarabarabarabaya. Sigilalalawaya.
dahsyat. Haleluya. Kita mau menangi buat Allah kita. Amin. Semuanya boleh bebaskan roh kita pada hari ini. Kita mau menangi buat Allah kita. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar.
luar biasa, hidupku pasti luar biasa. Amin. 1, 2, 3. Yesus luar biasa. Hidupku pasti luar biasa. Tidak pernah ada sorak-sorai adalah kita. Berjalan
Untuk Tuhan engkau pegang erat tangan kami, kuasai hati kami, mata kami, telinga kami, mulut kami, hidup kami, sehingga kami memiliki hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kalau sebentar umat tempat mengenal waktu untuk pekerjaan Tuhan, beri hati untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Dan kami percaya Engkau akan memberkati setiap umat-umat-Mu yang memberikan persembahan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pada waktu tugas kami persilakan. Terima kasih Tuhan. Di saat aku tahu ku percaya padamu, segala kekhawatiranku di tangan-Mu ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu, ku bersandar
Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal-Mu, kami boleh menerima-Mu sebagai juru selamat kami. Kami bersyukur Tuhan. Pimpin dan tuntunlah setiap kami semuanya di tempat ini Tuhan, agar kami semua terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, terus menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap kami tempat ini, hikmat-Mu turun atas kami Tuhan, supaya setiap kami dapat mengerti, dapat menangkap apa isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Di tempat ini Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Di tempat ini Engkau diagungkan. Biarlah kami semuanya menjadi hamba-Mu yang taat dan setia kepada-Mu, memuliakan Engkau saja, meninggikan Engkau saja. Biar segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan kami mengasihi Engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Shalom. Sudah lama sekali saya tidak berada di tempat ini. Tadi saya bilang sama Ko Yeri, hari ini aku semangat sekali mau ke Nganjuk. Kayak sudah lama tidak ketemu gitu ya. Jadi kangen sekali. Tadi malam juga yang sebenarnya ada 3 kali ibadah kan Madiun Nganjuk Ponorogo. Jujur saja yang di Nganjuk ini saya benar-benar excited. Kepingin ketemu karena sudah lama tidak ketemu, kayak kangen gitu ya. Nah, kita hari ini akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah hidup dalam kebenaran, bukan pembenaran. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Hidup dalam kebenaran dan bukan pembenaran. Bapak Ibu Saudara semuanya, hari ini kita belajar tentang kebenaran dan pembenaran, supaya hidup kita adalah hidup dalam kebenaran dan bukan pembenaran. Sebelumnya kita baca bersama-sama di dalam Yohanes 17 ayat 14 sampai 19. Yohanes 17 ayat 14 sampai 19. Ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi seorang guru berdoa untuk murid-muridnya. Sama seperti halnya kita hari ini berada di tempat ini, berarti kita adalah murid-murid Yesus. Dan ini juga untuk kita. Inilah keinginan dan harapan dan doa Yesus untuk kita. 14. Saya baca 14, Bapak Ibu Saudara baca 15, kita bergantian ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 15. Aku tidak menyangka mereka mengambil mereka dari dunia, tetapi saya mengambil mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 17. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. 19. Dan aku mengutuskan diriku kepada mereka supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Ini doa Yesus untuk murid-muridnya. Di sini dikatakan bahwa yang menarik di sini, ketika Tuhan memberikan firman-Mu, Tuhan Yesus berkata, aku memberikan firman-Mu kepada mereka. Ketika kita menerima firman-Mu yang adalah kebenaran itu, dunia menjadi membenci mereka. Jadi kita tidak perlu kaget kalau ada orang-orang di dunia yang tidak suka dengan orang yang pengikut Kristus. Karena akan semua di sini tulis, ketika firman-Mu diberikan kepada mereka, ketika kebenaran itu diberikan dan kita menerima kebenaran dan kita melakukan kebenaran, maka dunia akan membenci kita. 15 dikatakan, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia. Tuhan Yesus tidak meminta supaya orang-orang yang dibenci dunia itu diambil, tidak. Tapi Tuhan Yesus katakan, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Jadi murid-murid Yesus meskipun sudah dibenci, sudah disakiti, tetap ada di dunia.
pada saatnya nanti baru dibawa ke surga. Tetapi Tuhan Yesus tidak bilang, oh dihindarkan saja, tidak. Tapi tetap di sini, tapi dia berdoa supaya Bapa melindungi mereka. Kenapa? Karena dia dikatakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi kita, orang yang menerima kebenaran, orang yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat, diutus ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menyatakan kebenarannya, untuk hidup di dalam kebenarannya, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi bukan, ini kan pertanyaan seperti saya bertanya beberapa tahun lalu awal saya mengenal Tuhan. Saya bilang, ngapain Tuhan susah-susah hidup di dunia? Kan Tuhan sudah tahu hati masing-masing kan? Tuhan sudah tahu nanti kita seperti apa. Kenapa kita tetap harus di dunia? Ternyata di ayat ini jawabannya sama seperti engkau telah mengutus aku, kata Tuhan. Sama seperti Yesus telah mengutus murid-muridnya dan mengutus kita ke dalam dunia. Demikian kita diutus Tuhan dalam dunia. Berarti apa? Ada tugas yang harus kita kerjakan. Ada hal yang harus kita kerjakan. Setiap kita sudah ada tugas dan panggilannya sendiri-sendiri. Dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, di keluarga apa kita saat ini ada, itu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, di tempat itulah kita diutus untuk hidup dalam kebenaran, menyatakan kemuliaan Tuhan. Untuk itulah kita juga dapat membawa saudara-saudara kita yang tidak mengenal Tuhan untuk mengenal Tuhan, supaya hidup semuanya diselamatkan dan meroleh kemenangan. Dunia membenci kita, dikatakan di sini dunia membenci kita. Iya, karena itu tidak usah kaget kalau misalnya kita dimanapun misalnya terlalu fanatik atau halah sok suci, alah orang Kristen itu sok benar. Memang kita melakukan kebenaran. Kalau dikatakan orang-orang nggak suka selama kita hidup dalam kebenaran, tidak ada yang perlu kita takutkan. Kenapa? Karena yang kita lakukan sudah benar. Hari ini Tuhan ingatkan kita belajar tentang kebenaran dan pembenaran. Apa bedanya? Klik selanjutnya. Oke. Kebenaran dan pembenaran. Pembenaran diri adalah sesuatu yang tidak benar, tetapi dibuat seakan-akan benar. Jadi di sini kita harus bedakan antara kebenaran dan pembenaran ya. Kalau kebenaran adalah kebenaran yang mutlak dari firman Tuhan, tapi pembenaran itu terkadang lahir dari pikiran-pikiran kita, keinginan-keinginan kita untuk membenarkan diri kita. Dan itu secara natural, biasanya manusia juga melakukan pembenaran-pembenaran itu supaya apa? Supaya menunjukkan bahwa dirinya itu tidak salah. Ya, supaya menunjukkan bahwa dirinya yang terbaik gitu. Padahal Tuhan mau kita hidupnya dalam kebenaran. Jangan membuat pembenaran-pembenaran palsu yang seakan-akan itu benar, padahal itu tidak benar. Yang seakan-akan itu baik, tapi sebenarnya ada maksud tertentu. Tuhan ingin setiap anak Tuhan benar-benar hidup di dalam kebenaran yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita lihat ya, kalau kita ingat masa-masa kita sekolah, kebanyakan kita mesti menemukan kasus pencurian di kelas ya. Itu kan kadang-kadang anak-anak kecil sudah bisa melakukan hal seperti itu. Kemudian dia membuat alibi-alibinya untuk menyatakan, oh saya tidak ada di situ, saya tidak ada waktu istirahat, saya tidak di situ. Sama seperti yang pernah saya alami waktu saya SMP. Guru saya datang, wali kelas datang, tiba-tiba kita digeledah semua tasnya untuk mengeluarkan semua isinya karena ada barang yang dicuri dari teman saya. Nah, sebenarnya kita sudah menduga bahwa yang mengambil si A, tetapi tidak ada bukti. Dan si A selalu bilang, oh tidak ada, aku waktu istirahat keluar, aku tidak ada di situ dan aku tidak tahu. Akhirnya karena tidak ada bukti dan semua juga ada juga yang percaya gitu ya. Tetapi yang namanya kebenaran pada waktunya, pada saatnya pasti akan terbukti. Tidak mungkin suatu kebusukan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Busuk ya bau saja gitu ya. Nah, ternyata ada orang yang melihat ketika uang itu dia buang lewat jendela. Jadi sekolah saya itu sebelah sini langsung jendelanya bisa dibuka gitu. Jadi dia waktu nongolkan buang, kok ya ada yang lihat. Ya, kok ya ada yang lihat. Begitu mau pemeriksaan dia buang, bikinnya dia buktinya sudah dibuang. Tetapi yang namanya kebenaran tetaplah kebenaran. Jadi hiduplah dalam kebenaran kalau kita tidak mau menghadapi masalah ke depannya. Ya, amin.
Dan jangan lupa juga kalau kebenaran itu sifatnya mutlak, 100% dan sempurna. Kalau diibaratkan nilai dalam ujian, kebenaran itu nilainya 100, bukan 9,5, bukan 9,75, tapi nilainya 100. Jadi namanya kebenaran, kalau ada sedikit ketidakbenaran, maka itu bukanlah kebenaran. Itulah Tuhan, kebenarannya sempurna. Kalau seperti soalnya 100, salah satu, cuma salah satu loh, tetap tidak sempurna kan nilainya. Soalnya 1000, salah satu, tetap tidak sempurna nilainya. Kebenaran Tuhan itu sifatnya sempurna sehingga kita tidak bisa kompromi terhadap dosa. Karena kebenaran dan dosa itu adalah sesuatu yang bertolak belakang dan berlawanan. Ketika suatu kebenaran dimasuki dosa, dia tidak bisa dikatakan lagi sebagai kebenaran. Jadi kita harus tidak kompromi pada dosa dan hidup dalam kebenaran. Jadi hidup dalam kebenaran itu adalah hidup di dalam terang, hidup dalam firman Tuhan, hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi, hidup yang jujur di hadapan Tuhan dan semua terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Itu hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman Tuhan. Kenapa hari ini kita belajar itu? Karena dikhawatirkan Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika kita mulai banyak membuat pembenaran-pembenaran dalam diri kita, seakan-akan tuh kita benar, banyak alasannya. Oh ini gini-gini, kita bangun pembenaran-pembenaran yang kita tahu sebenarnya itu tidak benar. Dikhawatirkan nanti kita akan bergeser dari kebenaran menjadi pembenaran, dan tidak lagi itu namanya kebenaran, bukan. Tapi kalau kita benar-benar melakukan kebenaran, lakukan yang benar, tidak ada alasan-alasan berdalih-dalih dan semuanya itu tidak ada. Saya baca suatu artikel tulisannya seperti ini. Orang yang hidup dalam pembenaran itu suka ngeyel, suka merasa paling benar, suka menyalahkan orang lain, dan dia seakan-akan membentengi dirinya, membangun tembok di sekelilingnya dengan pembenarannya, sehingga ketika kebenaran itu masuk tidak bisa. Kenapa? Karena tembok pembenarannya terlalu besar. Kalau kita menyelewengkan kebenaran firman Tuhan dan membuat itu seakan-akan benar, padahal firman Tuhan yang sesungguhnya mau masuk, itu tidak bisa. Sama seperti diri kita membangun tembok di sekeliling kita. Oh tidak apa-apa melakukan ini, oh tidak apa-apa melakukan ini, oh tidak apa-apa melakukan ini. Padahal awalnya kita tahu itu tidak benar. Tetapi ketika kita bicara ini nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, lama-lama tembok itu semakin besar. Ketika itu masuk, saudara sudah punya banyak alasan untuk mengatakan bahwa kebenaran yang sesungguhnya itu tidak benar. Kenapa? Karena di pikiran kita pembenaran itulah yang benar. Itulah yang Tuhan tidak mau inginkan. Kebenaran Tuhan tidak boleh diselewengkan. Kebenaran firman Tuhan itu berlaku sempurna dan mutlak. Jadi tidak boleh ada kesalahan, tidak boleh ada dosa, tidak ada kompromi dengan dosa. Walaupun sebenarnya kalau kita dalam kehidupan kita, terkadang kita berpikir bahwa ketika kita menghadapi masalah, terus solusinya kita tahu firman Tuhan jawabannya A, tetapi kita merasa, oh kalau aku melakukan A ini berat, oh mungkin seharusnya yang ini, gitu ya. Nah itu sama dengan kita melakukan pembenaran. Kita kadang-kadang milih yang enak untuk kita lakukan, milih yang enak untuk kita pilih, padahal itu belum tentu yang benar. Klik selanjutnya. Ya, ini adalah gambar dari seorang pemuda yang bertanya kepada Yesus di Matius 19 ayat 16 sampai 22. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara ya, atau bergantian aja ya, supaya Bapak Ibu Saudara juga tidak ngantuk. Saya dulu, nanti berikutnya Bapak Ibu Saudara semuanya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? 17. Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?
21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu pada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." 22 kita baca sama-sama. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu Saudara semuanya, saya dari sini tidak membahas masalah harta, tetapi saya bahas bagaimana ketika kita pemuda ini pengen tahu kebenarannya, dia tanya kepada Yesus kebenarannya. Tetapi ketika dinyatakan sama Tuhan Yesus bahwa dia harus menjual semua miliknya, membagi-bagikannya dan ikut Yesus, apa yang dipikirannya? Loh, kok gak enak? Akhirnya dia milih apa? Dia pergi dan jadi ikut Yesus. Ketika kebenaran itu terlihat seperti memberatkan, ya, tetapi sebenarnya itu adalah jalan menuju hidup yang kekal. Sama seperti yang dipilih oleh pemuda ini, dia akhirnya memilih, oh udahlah, kan gak enak. Gak gitu mungkin maksudnya. Tapi dia tahu sebenarnya ketika kita tanya kebenaran, tapi dia tidak mau, dia memilih pembenaran. Dalam hidup kita juga seperti itu. Terkadang kita tahu bahwa ini yang harus kita lakukan. Kita mengerti bahwa ini yang Tuhan mau. Tetapi ketika kemudian kita mulai banyak alasan. Oh nanti kan gini repot. Oh gini kan gak enak. Loh masa gak seperti muda itu? Masa aku mau ikut Yesus? Nah semua hartaku masa tak jual? Padahal kalau di sini mengajarkan tentang apa? Prioritas. Bagaimana memprioritaskan Tuhan lebih dari hartanya. Sama seperti kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita bilang mau hidup dan menjadi pelaku firman, ketika Tuhan menyatakan firman-Nya pada kita, Tuhan menegur kita, Tuhan berbicara pada kita, lakukanlah kalau memang kita mau hidup dalam kebenaran. Tapi kalau kita banyak alasan, suka ngeyel, suka berdalih-dalih, kita menyalahkan orang lain, kita bagaimana mau hidup dalam kebenaran? Hidup dalam kebenaran itu benar-benar indah di akhirnya. Kita buka dulu di dalam klik selanjutnya dulu. Oke. Apakah itu berarti hidup dalam kebenaran itu menyusahkan? Apakah itu berarti ketika kita menjadi pelaku firman itu menyusahkan kita? Apakah itu berarti kita sungguh-sungguh mau hidup dalam kebenaran membuat kita tidak nyaman, tidak enak? Saya beri jawabannya kepada Bapak Ibu Saudara semua. Klik selanjutnya. Matius 5 ayat 10. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Amin. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Tuhan bilang berbahagialah. Jadi ketika kita berpikir bahwa melakukan firman Tuhan itu sulit, kalau kita berpikir melakukan firman Tuhan itu menyusahkan kita, membuat kita sedih, membuat kita sakit, tidak. Kenapa? Karena Tuhan berkata berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi kalau kita ingin menjadi yang empunya kerajaan surga, hiduplah dalam kebenaran. Apakah itu menyusahkan? Tidak, karena Tuhan katakan berbahagialah. Mungkin hari ini kita belum terlihat bahagia, tetapi percayalah, karena Tuhan sudah berjanji dan Tuhan pasti tepati. Setiap kita yang hidup dalam kebenaran, dia akan berbahagia, dia akan memperoleh keselamatan. Amin. Jadi jangan pernah patah semangat kalau misalnya ada orang yang tidak suka pada kita karena kita tidak melakukan kebenaran. Karena Tuhan katakan berbahagialah. Klik selanjutnya. Mengapa kita harus hidup dalam kebenaran? Kalau tadi kita tahu ujung-ujungnya kita akan menjadi yang empunya kerajaan surga, yang artinya kita nanti akan tinggal bersama-sama Bapa di surga. Nah, di sekarang kenapa kok kita harus hidup dalam kebenaran? Klik.
Karena kebenaran akan memerdekakan kita. Ya, kebenaran akan memerdekakan kita. Di dalam Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan katakan bahwa dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu Saudara semuanya, hanya ada satu kebenaran yang dapat memerdekakan kita dari dosa, yang melepaskan kita dari ikatan-ikatan, yang memulihkan kita dari kehancuran, dan yang bisa menghancurkan kekuasaan iblis. Hanya ada satu kebenaran, yaitu firman Tuhan, Yesus firman Allah yang hidup, Alkitab firman Allah yang dinyatakan, yang tertulis, ya. Jadi itu yang bisa memerdekakan orang. Kalau kita merasa terikat, kalau kita merasa hidup dalam dosa, kalau kita merasa terintimidasi, kalau kita merasa hidup kita hancur, kita merasa hati kita luka, kita merasa tidak enak hidupnya, kita tidak tenang, tidak ada damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara, hiduplah dalam kebenaran, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Amin. Ya. Kemudian selanjutnya, trik berikutnya, kebenaran akan menyelamatkan kita. Jadi yang pertama tadi, kebenaran akan memerdekakan kita. Yang kedua, kebenaran akan menyelamatkan kita. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalannya hanya melalui Yesus, karena dia jalan, dia kebenaran dan hidup. Jadi kita selaku orang yang mengenal Kristus, menerima Kristus, hiduplah dalam kebenaran. Dalam kehidupan kita sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan supaya hidup kita dikuduskan oleh Tuhan, dan kebenaran itu ada dalam hidup kita. Kemudian yang selanjutnya, mengapa kita harus hidup dalam kebenaran? Yang ketiga adalah kebenaran akan membawa kemenangan. Dalam segala hal, kebenaran akan membawa kita kepada kemenangan. Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Di sini tertulis bahwa berikat pinggangkan kebenaran. Kalau digambarkan dalam kehidupan sehari-hari, kita pakai ikat sabuk gitu ya. Kenapa? Karena dalam hidup kita di dunia, tadi Tuhan katakan kita hidup dalam dunia. Dunia itu jahat. Dunia itu penuh dengan tipu muslihat. Dunia membenci kita. Jadi bagaimana kita bisa menang? Tuhan katakan berikat pinggang, harus memakai perlengkapan senjata untuk melawan segala tipu muslihat iblis, dan salah satunya adalah berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang tidak bisa ditinggal, tidak bisa tidak digunakan. Terutama kalau kita misalnya mau berperang, kita sudah pakai perlengkapan senjata Allah, dari ketopong, baju sirah, sudah berkasut, kemudian sudah bawa pedang, sudah bawa perisai. Tetapi ketika kita dengan gagah mau melawan iblis, saudara tidak pakai ikat pinggang kebenaran, apa yang terjadi ketika Bapak Ibu Saudara pakai celana misalnya? Bisa melorot, bisa jatuh. Jadi kalau kita bayangkan kita perang melawan tipu muslihat iblis, mungkin para pendoa mungkin perang rohani, saudara sudah gagah, tapi ternyata begitu maju celananya melorot. Bisa bayangkan iblis yang lihat saw kita sudah pertama takut lihat kita gagah, begitu kita maju, celananya kita melorot. Bukan kemenangan yang kita dapatkan, tapi malu. Sama dalam hidup kita, kalau kita orang-orang Kristen tidak mau memakai ikat pinggang kebenaran kemanapun dia pergi, bukan kemenangan yang didapatkan, tetapi malu. Ya, siapa yang mau malu? Ya kan, ya sudah gagah itu, sudah iblisnya gentar, takut pada saudara, celananya melorot.
Ya, jadi saya ingatkan lagi ya, ada 3 hal tadi mengapa kita harus hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran akan memerdekakan kita, kebenaran akan menyelamatkan kita, dan kebenaran akan membawa kita kepada kemenangan. Bapak Ibu masih semangat? Saya masih banyak loh di bahannya. Saya ngebut ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara hidup dalam kebenaran? Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah tahu, tapi saya di sini mengingatkan kembali karena kadang kita suka lupa, ya. Yang pertama adalah baca firman Tuhan dan renungkan. Ya, apa Bapak Ibu Saudara? Amin. Mengapa kok kita harus baca dan renungkan firman Tuhan? Karena itu yang benar, itu yang asli. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, ya, gambarannya kebenaran dan pembenaran itu seperti ini. Misalnya saya punya tas ori ya, yang suka shopping, tas ori, tas KW ya, tas ori dan tas KW. Kalau kita tidak pernah tahu kualitas dari tas yang asli, bahannya seperti apa, kita tidak pernah pegang, kita tidak pernah menyelidiki, kita tidak pernah tahu di bawah dalamnya itu ada kainnya terbuat dari apa, terus dipegang bahannya seperti apa. Kalau kita tidak pernah tahu yang asli, akan sangat gampang kita tertipu dengan barang-barang yang tidak asli. Kalau kita tidak tahu kebenaran yang sebenarnya, kita akan bisa diselewengkan lewat pembenaran-pembenaran yang ada di dunia, yang seakan-akan terlihat baik tetapi belum tentu benar. Contoh sederhana, kadang-kadang kita menghadapi lagi berseteru dengan orang. Seringkali kan kita kalau di motivasi sudahlah, berpikirlah positif. Berpikir positif itu baik supaya kita tidak berprasangka buruk. Tetapi yang benar adalah berpikir yang benar. Berpikir sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Berpikir positif belum tentu benar, tetapi berpikir benar hasilnya pasti positif. Hanya tinggal menunggu waktu dan saatnya saja, pasti akan terbukti bahwa kebenaran itu menghasilkan sesuatu yang baik. Sama seperti tadi kalau kita bilang kebenaran, hidup dalam kebenaran, dianiaya oleh sebab kebenaran, pikirkan hasilnya, pikirkan ke depannya. Tujuan kita fokusnya ke depan, bukan memikirkan hal-hal yang seakan-akan baik tapi belum tentu benar. Hidup dalam kebenaran harus benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa penting sekali kita tahu yang asli? Karena saat ini banyak terjadi penyelewengan dalam kebenaran Alkitab. Kalau kita tidak pernah baca yang asli, kita tidak pernah merenungkan yang asli, kita tidak pernah menggali yang asli, ketika itu sedikit diselewengkan, Bapak Ibu Saudara bisa percaya kalau ada orang yang pintar berbicara di depan, menyelewengkan sedikit kebenaran, dan kita tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara bisa digeser dari pembenaran yang asli. Ada satu lagu rohani yang terlihat baik, tapi awalnya bagus kata-katanya, di akhirnya tidak percaya kepada Allah Tritunggal. Kata-katanya di awalnya bagus, kalau kita baca, kita dengarkan bagus. Hati-hati, banyak lagu-lagu juga yang mungkin nanti yang namanya penyesatan itu pasti ada, karena di Alkitab sudah tertulis. Kalau di Alkitab sudah tertulis, ya pasti terjadi. Jadi gimana caranya supaya kita tidak disesatkan? Ya harus tahu yang asli, baca, renungkan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita dapat mengerti yang harus kita lakukan itu apa, gitu ya. Jadi baca dan renungkan firman Tuhan, dan jangan pernah khawatir tentang Alkitab, karena saya sering melihat di YouTube perdebatan tentang Alkitab. Banyak yang menanyakan, Alkitab itu benar tidak sih? Itu kan ditulis manusia, bukan turun dari surga. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita itu luar biasa. Dia tahu kalau misalnya benar-benar itu jatuh berat, jadi itu jadi Alkitab, pasti manusia akan mikir, gak mungkin itu.
bisa bohong untuk orang itu, ya kan? Kalau misalnya saya datang, Bapak Ibu Saudara jemaat di Nganjuk, tadi malam saya mendapatkan firman Tuhan tiba-tiba jatuh. Bapak Saudara pasti nggak percaya juga kan sama saya, tidak ada buktinya. Tetapi Alkitab kita itu sesuatu yang luar biasa, itu karya yang luar biasa yang diberikan untuk kita. Kenapa? Bapak Ibu bayangkan, Alkitab itu yang kita punya terdiri dari 66 kitab, ditulis oleh kurang lebih 40 orang yang berbeda. Berbeda apa? Berbeda profesinya. Ada yang raja, ada yang nelayan, ada yang guru, ada yang dokter, ada yang pejabat pemerintah. Bayangkan profesi-profesi yang berbeda, tapi bisa menulis dengan mengarah kepada satu pribadi yang sama dalam kurun waktu 1500 tahun. Kemudian dijadikan satu, dijadikan Alkitab kita. Itu kalau bukan karya Tuhan, tidak mungkin. Jadi Alkitab itu tidak bisa disangkal kebenarannya. Kenapa? Karena ada buktinya. Ada bukti sejarahnya, naskahnya ada. Dan kalau itu bukan karya Tuhan, mana mungkin dalam kurun waktu sebegitu panjangnya, dengan profesi orang yang berbeda-beda, berarti pola pikirnya semuanya berbeda, tapi bisa mengarah kepada satu pribadi yang sama, yaitu Yesus. Kalau bukan itu diilhamkan Allah, kalau bukan itu benar-benar karya Allah, itu tidak mungkin. Dan kalau kita baca Alkitab kita, itu adalah buku yang bisa menjawab seluruh permasalahan kita, menjawab semua pergumulan hati kita. Buku yang bisa memberikan jawaban atas semua yang lagi kita galaukan. Semuanya ada di Alkitab. Bicara masalah masa lalu, masa depan kita, masalah pemulihan hati, masalah apapun ada di dalam Alkitab. Kurang apa? Kalau gambarannya ya, kita itu sudah dapat tiket emas, tetapi kita sudah mendapatkan buku yang luar biasa. Kita sudah dapatkan kunci yang bisa membuka banyak hal permasalahan hidup kita. Tetapi konyolnya kita, manusia ini, seringkali meremehkan kuncinya Tuhan. Padahal kunci itu bisa menjawab semua permasalahan kita. Saudara cari apapun di dalam Alkitab, ada. Pergumulan apapun dalam hidup Bapak Ibu Saudara, saudara buka kuncinya, sudah pakai kuncinya, saudara pasti dapat jawabannya. Tinggal maukah kita menggunakan kunci itu? Maukah kita berusaha membukanya dengan membaca dan merenungkan dan melakukannya? Kalau kita melakukannya, saudara semuanya, saya juga pasti dapat menemukan jawabannya. Coba renungkan dalam kehidupan kita, ada tidak yang tidak bisa dijawab Alkitab? Tidak ada, semua ada jawabannya. Karena itu jangan sia-siakan Alkitab yang Tuhan telah berikan kepada kita. 2 Timotius 3 ayat 16. Saya bacakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Hidup manusia itu harus berubah dari dulu, sekarang dan nanti ke depannya, harus menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang disempurnakan karakternya. Karena memang itu yang Tuhan mau. Tuhan mau hidup kita itu berubah dalam kebenaran. Dari yang tidak kudus hidup menjadi kudus, dari yang hidup tidak benar hidup menjadi hidup yang benar, dari yang dulu hidup dalam gelap hiduplah di dalam terang. Amin. Kemudian yang kedua, kalau tadi sudah lakukan dan renungkan firman Tuhan, yang kedua adalah lakukan firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran itu suatu keputusan, sama halnya dengan hidup dalam dosa. Jadi itu diputuskan oleh kita mau hidup yang mana. Kalau kita mau hidup melakukan firman Tuhan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Klik selanjutnya. Dampak orang yang hidup benar. Dampaknya orang yang hidup benar. Amsal 11 ayat 3. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Amsal 3 ayat 18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Kalau kita hidup benar, pasti hidup kita berdampak. Berdampak apa? Berdampak
bagi orang-orang di sekeliling kita. Sama seperti gambarannya seperti pohon tadi, ketika kita hidup dalam kebenaran, buah kebenarannya itu pasti ada. Kalau kita melihat satu pohon dan pohon itu berbuah dengan lebat dan berbuahnya ranum dan manis, kita yang melihatnya saja kita bahagia. Kalau kita ibu-ibu lihat pohon yang banyak buahnya, kita pegang, buahnya banyak, ikut seneng kan? Ya, itulah hidup orang dalam kebenaran. Ketika saudara melihat orang itu, saudara ikut senang, ikut bersuka cita. Bukan nanti orang melihat kita, takut melihat kita, tidak mau melihat kita, bahkan mau deket aja kita males. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran, maka orang-orang yang di sekeliling Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan sehari-hari senang dekat saudara. Kenapa? Karena ada buahnya, buah yang benar. Ya, jadi kalau kita ingin berbuah, hidup dalam kebenaran dan berdampak bagi orang lain, ayo kita hidup dalam kebenaran. Berpikir benar, berkata benar, dan bertindak benar. Jadi dampaknya kalau kita sehari-hari melakukan terus kebenaran itu, artinya bahwa kebenaran itu hidup di dalam hidup kita, maka kita akan berpikir benar, berkata benar, dan bertindak yang benar. Amin. Kalau hari ini kita sering merasa, wah kok sering salah, ayo hiduplah dalam kebenaran sehari-hari. Nanti hidup kita akan berpikir benar, berkata benar, dan bertindak benar. Klik selanjutnya. Berpikir benar. Roma 8 ayat 5 sampai 6. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Sebab lanjut, nah. Pikiran kita harus bisa kita kendalikan. Orang yang hidup menurut daging akan memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan memikirkan hal-hal yang benar. Kalau hari ini misalnya pikiran kita sering tidak karuan, kita berpikirnya kalau pikiran kita, terus kita suka pikir yang kita tahu itulah tidak benar. Hiduplah dalam kebenaran, ya, supaya hidup pikiran kita juga menjadi benar. Pikiran kita itu harus dikendalikan, Bapak Ibu Saudara. Kalau dibiarkan pikiran itu, terkadang pikiran itu akan menguasai tindakan kita. Contohnya, kalau pikiran kita sudah memikirkan hal yang porno misalnya, jadi pikiran kita sudah porno, ya sudah, nanti apa yang itu akan menguasai seluruh perbuatan kita. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, maka apa yang kita lakukan itu akan benar. Amin. Berkata benar. Yang tadi berpikir benar, selanjutnya berkata benar. Matius 5 ayat 37. Jika ya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Karena kalau lebih dari itu berasal dari jahat. Orang yang banyak beralasan, banyak ngeyel, banyak berargumentasi karena tidak mau melakukan kebenaran, itu ya seperti hidupnya. Jadi kita harus katakan ya jika ya, dan tidak katakan tidak. Kalau kita yang mengajarkan kejujuran misalnya pada anak kita, ya ajarkan benar-benar. Tidak hanya kita lakukan ngajari anak, oh iya boleh ya, ngomong ya, kalau enggak, tapi kita pun juga melakukannya. Ya, supaya apa? Supaya kita menjadi anak yang berkata benar, anak-anak kita menjadi orang yang berkata benar. Kemudian yang ketiga, bertindak benar. Mazmur 34 ayat 14. Kita baca sama-sama lagi yuk, dengan semangat. 3, 2, 1. Ya, 30. 14. Nah, dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya.
Firman Tuhan katakan, orang-orang yang bertindak benar, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jadi perdamaian itu kita harus berusahalah untuk mendapatkannya. Menjauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Tuhan Yesus ketika naik ke surga, dia sudah memberikan penolong bagi kita kan, penolong Roh Kudus yang ada dalam kita, yang bisa menuntun kita, memimpin kita, sehingga kita sebenarnya tahu apa yang benar dan apa yang salah. Tetapi keputusan, tetapi tangan Bapak Ibu Saudara semuanya mau pilih yang mana, mau menuruti firman Tuhan atau menuruti ego kita, mau mengikuti pikiran Tuhan atau mau mengikuti pikiran kita. Tuhan ingatkan hari ini, ayo hiduplah dalam kebenaran, jangan hidup dalam pembenaran diri. Terus gitu ya, klik selanjutnya. Hidup dalam kebenaran itu adalah suatu keputusan. Kita mau memilih hidup benar atau tidak benar, itu tidak tergantung pada orang lain, tapi itu diputuskan oleh kita sendiri. Jadi ketika kita salah langkah, jangan kita menyalahkan orang lain, atau kita menghadapi masalah kita salahkan, oh itu gara-gara ini. Tidak. Keputusan hidup benar itu diputuskan oleh kita sendiri. Jadi kalau kita punya ketetapan hati hidup dalam kebenaran firman Tuhan, putuskan. Jadi itu jangan sampai kalau kita salah langkah, kita memilih jalan yang tidak benar. Ketika kita menghadapi masalah yang tambah berat, kita menyalahkan orang lain. Padahal di awalnya Tuhan sudah kasih pilihan mau hidup yang mana. Karena itu kalau ingin benar-benar tahu hidup yang mana yang harus kita pilih, bacalah firman Tuhan, renungkan dan lakukan. Minta Tuhan pimpin, minta Roh Kudus tolong supaya memampukan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Filmnya bisa diputar. Yuk kita saksikan satu film.
Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah lihat tayangan tadi kan, bagaimana endingnya? Bahagia? Ya, kita baca sama-sama Matius 5 ayat 10. 3, 2, 1. Amin. Bapak Ibu Saudara, taruh tangan di dadamu, ikuti saya. Berbahagialah aku kalau aku dianiaya oleh sebab kebenaran, karena aku yang mempunyai kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, cari pasangan, katakan kepada sebelahnya, tatap matanya. Tatap matanya. Tatapannya. Berbahagialah kamu kalau kamu dianiaya oleh sebab kebenaran, karena kamu yang mempunyai kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara semuanya, berbahagialah kita kalau kita dianiaya oleh sebab karena kita adalah yang mempunyai, karena kita yang mempunyai kerajaan surga. Bapak Fernandes bisa maju ke depan. Bapak Ibu Saudara semuanya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akhiri firman Tuhan hari ini. Ingatlah pesan Tuhan untuk hidup dalam kebenaran dan bukan pembenaran, untuk terus teguh dalam firman Tuhan supaya kita tidak digoyahkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan sama-sama lagu Yesus Kau Kebenaran. Bisa? Pasti bisa. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu,
firman Tuhan, mau sungguh-sungguh lebih lagi dalam kebenaran-Mu, mau sungguh-sungguh lagi menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan, kiranya Kau menuntun setiap kehidupan kami, Kau memimpin setiap kehidupan kami, supaya setiap kami menjadi pelaku firman Tuhan, hidup lebih mengasihi Tuhan, dan pakai setiap kami seperti halnya Kau telah mengutus kami, supaya setiap kami dapat melakukan tugas kami dimanapun Kau tempatkan kami, untuk menyatakan terang-Mu, untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Biarlah kebenaran ini hidup dalam setiap kehidupan kami, memimpin dan menuntun, dan kami benar-benar hidup di dalamnya, hidup dalam kebenaran-Mu saja. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Nyatakan sekali lagi. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nyatakan di hadapan Tuhan, kalau ku hidup pelaku firman-Mu, hidup dalam kebenaran yang Engkau ingin dalam setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu tidak akan sia-sia dalam kehidupan kami. Kami mau melangkah, kami mau kuat, kami mau mengalami kemenangan bersama-Mu Tuhan. Jadi umat pemenang bahkan lebih dari pemenang ya Bapa. Terima kasih kami
syukur kepadamu Tuhan. Buat firman-Mu sudah kami dengar pagi hari ini. Kau memberkati hamba-Mu sudah dengan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan Kau memberkati dalam setiap pelayanan pekerjaannya Bapa. Dan Kau memberkati kami semua yang hadir pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan dengan persembahan yang kedua untuk pekerjaan ini. Persembahan jalankan, kita akan mewarta gereja pada petugas. Kami persilakan. Puji nama Tuhan, Shalom kekasih Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Biarlah terus membawa kehidupan kita untuk selalu hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, di dalam kuasa firman-Nya. Puji Tuhan, sambil kita berikan yang terbaik, kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman pagi hari ini. Pengumuman hari ini, hari Minggu, tanggal 23 Februari 2025. Yang pertama, kami seluruh keluarga besar Betani Nganjuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Evi Santarosa yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan pakai lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan selalu beri kesehatan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Saudaraku, ibadah sepekan tetap berjalan sesuai dengan jadwal. Saya mengingatkan untuk besok hari Senin jam 18.30 atau setengah 7 malam ada doa pelayan di tempat ini. Dan selanjutnya di hari Selasa jam 11 siang ada doa puasa di tempat ini. Juga kami menginfokan puasa raya Sinode Gereja Betani Nganjuk, Betani Indonesia dan juga termasuk Betani Nganjuk ya. Puasa 40 hari kekasih Tuhan sudah dimulai di tanggal 19 Februari dan akan berakhir tanggal 30 Maret 2025. Dan untuk panduan ya buku doa puasa setiap hari saya sudah share di grup ya. Mungkin yang belum mendapatkannya, yang saudara bisa langsung menghubungi saya supaya setiap hari di dalam doa puasa ada renungan firman dan membawa hidup kita makin kuat, makin hidup kita mengalami segala sesuatu yang datangnya hanya dari Yesus Kristus Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya kita juga bertemu kembali di hari Rabu dalam ibadah family altar. Ibadah FA minggu ini bertempat di rumah Ibu Neri, Perumahan Ngerawan Berbek ya. Yang belum tahu rumahnya bisa kumpul di gereja, yang sudah tahu rumahnya bisa langsung menuju ke Perumahan Ngerawan Berbek ya saudaraku. Besok hari Rabu jam 18.30 ibadah sudah dimulai ya. Juga kita bertemu kembali di hari Kamis kekasih Tuhan dalam ibadah doa malam dengan jam yang sama, yaitu jam 18.30 atau setengah 7 malam. Mari para pelayan Tuhan, bangkitkan roh doa, roh ibadahmu, goyang mulai mundur. Mari kembali ya. Hari ini kita sudah diperdengarkan hidup dalam kebenaran itu satu-satunya yang harus terus kita lakukan sampai akhir hidup kita ya. Jangan biarkan roh kita padam, tetapi mari bangkitkan roh kita untuk memiliki roh yang terus menyala sampai akhir hidup kita ya. Untuk itu mari para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan bisa kembali hadir dalam ibadah doa malam setiap hari Kamis jam 18.30 di tempat ini. Dan selanjutnya para youth kembali berkumpul yaitu di hari Sabtu dengan jam yang sama di dalam youth service ya. Setiap hari Sabtu jam 18.30 WIB. Dan selesai ibadah raya ini ada ibadah Betani Kid. Untuk itu Bapak Ibu yang sudah bawa anak-anaknya bisa tinggal sebentar supaya anak-anak kita juga boleh tetap beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi anak-anak yang suka beribadah, suka selalu hidup memuji menyembah Tuhan ya. Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini kita ada di minggu terakhir di bulan Februari ya. Di dalam kesempatan ini juga kami seluruh keluarga besar Betani Nganjuk mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Februari ya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Billy yang berulang tahun di tanggal 8 Februari. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Yuda yang berulang tahun di tanggal 10 Februari.
besok ya. Jadi besok bersama-sama datang ke rumah Ibu Koni. Oke, tepuk tangan dulu buat kekasih kita yang berulang tahun di bulan Februari. Ya, mungkin ada jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Februari, tidak saya sebutkan. Kami juga mengucapkan selamat berulang tahun ya. Tuhan Yesus memberkati, umur panjang ada di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Gunakanlah kesempatan hidup yang Tuhan berikan untuk semakin mengasihi Tuhan, setia melekat kepada Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran ya. Puji nama Tuhan saudaraku. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Kehadiran Bapak Ibu Saudara merupakan sukacita kami. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, apa kasih Tuhan, tetap semangat, tetap sehat, tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa bahagia. Apapun yang terjadi, tetaplah bersukacita, tetaplah berbahagia. Percayalah, bersama Tuhan kita bisa melewati semua. Dan tadi kita sudah saksikan tayangan video berakhir pada kebahagiaan. Di depannya tadi ada apa saudaraku? Hadiah ya, betul ya. Kalau sudah lihat kado itu pasti ingat gitu ya kan ya. Jadi ada hadiahnya tadi banyak. 1 atau 2 tadi tumpuan kadonya. Banyak. Siapa yang mau dapat hadiah banyak dari Tuhan, angkat tangan dulu. Yang angkat tangan Tuhan, angkat tangan saja yang dapat. Yang gak angkat tangan gak akan dapat, percayalah. Siapa yang mau dapat hadiah terbaik dari Tuhan, angkat tangan. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Teruslah berjuang, teruslah hidup dalam kebenarannya, maka percayalah kemuliaan pasti Tuhan Yesus nyatakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita berdiri, kita akhiri ibadah pagi hari ini. Kembali kita tepuk tangan dan sorak-sorak kemuliaan kita. Haleluya. Aku hormat akan Engkau. Kau telah berfirman melalui hamba-Mu, bagaimana kami harus menjadi pelaku kebenaran dan bukan membenarkan Tuhan apa yang menjadi pikiran kami. Karena kami percaya Tuhan, di saat kami Tuhan memegang kebenaran ini Tuhan dalam hidup kami Tuhan, maka pembelaan itu ada bagi kami Tuhan, pertolongan-Mu ada bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi kami tidak akan pernah mundur ataupun kita akan masuk untuk bersama dengan Engkau. Dan kami percaya kami melihat Tuhan, kuasa-Mu masih nyata Tuhan pada hidup kami. Mujizat masih nyata Tuhan, mulia-Mu nyata dalam hidup kami. Itu pimpin kami semua untuk lebih mengerti Tuhan akan ini semua. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semua Tuhan untuk terus Tuhan semakin mengenali Tuhan, semakin Tuhan cinta akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, nama-Mu saja meninggikan. Orang juga hamba mengenalikan firman-Mu itu. Mereka bisa taruh kami percaya Tuhan mengurangi hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya, di dalam keluarganya, di dalam pelayanan dan pekerjaannya. Membuat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan berkat-berkat-Mu yang telah diberikan bagi setiap umat-Mu tempat ini, sehingga kami semua dapat memberikan apa yang terbaik dapat kami berikan. Kau bukan Allah yang berhutang dan pasti mengembalikan dengan berlipat ganda. Dan jika setelah kami melakukan masing-masing kami percaya, akan makin kami sangat
Biarlah sempurna dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, pendidikan kami, pelayanan kami, apapun yang dalam persidangan Engkau. Kami juga terus berdoa sebagai Bapak Gembala, Kau berikan kesempurnaan kesehatan bagi beliau dan kami percaya Tuhan, biar hamba-Mu dapat kembali bersama kami dan memuji belakang nama-Mu di pagi ini. Kami juga terus berdoa bagi Bapak Presiden Wakil Presiden, sebagai pemimpin negara kami percaya Tuhan umurah Tuhan, Kau berikan Tuhan kemampuan bagi dia Tuhan, supaya mereka menyerah takut dan gentar akan Engkau, sehingga Tuhan berlaku adil dalam pemerintahan. Kami percaya Tuhan nama-Mu saja ditinggikan Tuhan bagi di negara ini Tuhan. Masuk kasih, kita mengangkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kinara mata sikap mata ramaya, kinara mata. Tuhan akan hamba-Mu untuk tetap berikan bagi jemaat-Mu di tempat ini. So kasih dengan berkat dari Allah Bapa. Di dalam mana itu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus boleh sakiti sampai selama-lamanya. Kau tidak mesti dengan kepala, tidak turun tapi naik. Semua firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas firman kita bersama-sama